maka belanja ke tempat belanja Muslim 212 Mart. Amanah, amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Lihat aja sekarang banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu. Tidak ada amanah seperti amanah Rasulullah SAW. Berjamaah, sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah. Kita belum kafah. Tidak ada amanah seperti amanah Rasulullah SAW. Berjamaah. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya, demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu, demi Allah. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya, sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Demi Allah Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah. Selamanya kita nggak akan pernah maju kalau seandainya kita masih perhitungan. Belanjalah di toko 212 Mart. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Netizen mengungkit video lama Haikal Hasan saat meminta umat Islam untuk berbelanja di 212 Mart yang kini tersandung kasus investasi bodong. Video berdurasi 55 detik itu diunggah di Twitter oleh Tom Cruise 555 pada Minggu 2 Mei 2021. Menolak lupa saat Haikal Hasan promosi 212 Mart. Sekarang apa dia mau ikut bertanggung jawab atas investasi bodong waralaba gerombolan 212 ini, katanya. Melalui cuitan di Twitter @DennySiregar7, Denny Siregar tampak menyertakan emoji tertawa. Denny Siregar juga menyentil orang-orang yang menyumbang untuk kapal selam. Yang kemarin nyumbang kapal selam, udah pada baca ini belum ya? Bo ya yang pinter dikit napa? Pret, emoji ketawa. Tulis Denny Siregar Sabtu pukul 4.09 subuh. Cuitan Denny Siregar disertai artikel soal ratusan warga yang jadi korban investasi bodong 212 Mart Samarinda melapor ke polisi. Diberitahukan sebelumnya, ratusan warga melapor investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Para pelapor mendatangi Polresta karena merasa ditipu pengurus koperasi 212 Mart Samarinda. Setelah mengundang investigasi untuk menghadirkan pusat perbelanjaan 212 Mart.
Nilai investasi tiap warga beragam, mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Para pelapor mendatangi Mapolresta karena merasa ditipu pengurus Koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Nilai investasi tiap warga beragam, mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Masalah muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Pengurus koperasi pun menghilang dan sulit dihubungi hingga warga yang menjadi korban melapor ke polisi. Di dalam video tersebut, nampak Haikal Hasan mengajak umat Islam untuk berbelanja di toko sesama umat Islam, dalam hal ini 212 Mart. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih berbelanja di toko orang, katanya dengan nada tinggi penuh penekanan sambil menunjuk-nunjuk. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Amanah seperti amanah Rasulullah SAW berjamaah. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Haikal Hasan mengatakan bahwa berbelanja di toko seperti 212 Mart adalah jihad. Jadi, semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat saja sekarang, banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi, kenapa tidak di 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu katanya. Tanjung Balai Karimun di 212 Mart. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat aja sekarang, banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu mahalan di sini. Lo cuma 100-200 perak. Cuma 100-200 perak gitu loh. Itu bagian dari, justru itulah kelebihannya. Justru itulah nilai daripada dakwahnya. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah. Selamanya kita nggak akan pernah maju kalau seandainya kita masih perhitungan. Belanjalah di toko 212 Mart. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Sebelumnya, diberitakan kontan.co.id, ratusan warga melaporkan investigasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka mendatangi Mapolresta karena merasa ditipu oleh pengurus Koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Nilai investasi tiap warga beragam, mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Total kerugian para investor pun ditaksir miliaran rupiah. Disebutkan bahwa masalah sebenarnya telah muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Tidak hanya itu, pengurus koperasi pun menghilang dan sulit dihubungi. Oleh sebab itulah warga melapor. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi kini menyelidiki dugaan penipuan alias investasi bodong yang dilakukan Koperasi Syariah 212 Samarinda. Keberadaan para pengelola koperasi ditelusuri agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Kemarin memang hari Jumat datang advokasi 212 Mart Samarinda, yang dimana di situ melaporkan laporan tertulis terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi, yang dimana investasi ini berupa usaha
yaitu minimarket yang dimana di Samarinda ini ada 3 gerai yang sudah dibuka dari tahun 2018, dan kemudian di tahun 2020 ini ada sebagian yang sudah tutup karena terjadinya kemacetan dana ini. Tentu dengan adanya laporan informasi ini pun juga laporan ini kami dari pihak kepolisian, dari Raspatreskrim menindaklanjuti terkait laporan ini. Awal mungkin kami akan melakukan gelar awal dulu untuk menindaklanjuti rencana penyelidikan ke depan, sehingga nanti permasalahan ini bisa kita gambarkan pidananya di mana. Setelah resmi mendapat laporan dari investor 212 Mart, polisi menyelidiki dugaan penipuan alias investasi bodong yang dilakukan Koperasi Syariah 212 Samarinda. Penelusuran keberadaan para pengelola koperasi dilakukan agar bertanggung jawab atas janji mereka kepada para investor.